akan berulang sebanyak 10 kali gitu ya. Berulang sebanyak 10 kali. Oke ya. Kemudian ya yang dijalankan misalnya write ln i. Oke ya. Jadi kalau seperti ini maka nanti di output akan muncul saat i-nya 1 ya, maka tampilkan 1. Ya karena write ln kursornya turun ke bawah gitu ya. Kemudian i-nya bertambah 1 jadi 2 ya. Kemudian tampilkan 2. Kursor turun ke bawah lagi, i-nya jadi 3, write ln 3. Begitu seterusnya sampai 10. Ya, sampai 10 baru perulangan berhenti atau selesai. Ya, nah kalau seperti ini, maka flowchart yang bisa kita buat dengan struktur for ini, flowchartnya, ini outputnya, ya flowchartnya biasanya flowchartnya ini karena ada 10 ya, kita mulai dicuplikan flowchart saja ya. Ini n-nya 10. Kemudian ya ini i mulai dari 1 ya to n gitu ya. Bisa kita tulis seperti ini. Kemudian ini statement output ya. Menampilkan i. Oke ya. Kemudian ini next i. Oke ya. Oke. Jadi bisa kita gambarkan flowchart-nya seperti ini. Oke ya. Walaupun ada juga yang menggambarkan flowchart-nya tidak begini ya. Nanti di modul apa namanya, di modul praktikum nanti ya. Di modul praktikum agak beda lagi gayanya, beda gaya. Tapi tidak ada masalah, sama-sama benar. Sama-sama benar. Ya, walaupun kalau untuk Pascal saya lebih cenderung seperti ini. Ya, kalau di bahasa pemrograman lain agak sedikit berbeda nanti. Ya, perbedaannya nanti kalian pelajari aja lebih detail ya. Oke ya. Jadi struktur for seperti ini. Jadi ya, ini di sini di cuplikan program ini n-nya udah kita tentukan 10. Tapi kita lihat for-nya aja ya, for. Ya, jadi for i mulai dari 1 to n do write ln i. Maka flowchart-nya jadi seperti ini. I mulai dari 1 sampai n, jalankan statement ini. Ya, tampilkan i, nilai i-nya kita tampilkan di output, kemudian next i. Ya, next i-nya ya kalau dari 1, i-nya 1 berarti next i-nya jadi 2. Ya. Kemudian jadi 3, jadi 4, jadi 5, terus sampai jadi n. Ya. Seperti itu. Ini struktur for. Oke ya. Sekarang kita buat programnya, contoh programnya. Oke, ini ya kita hapus saja. Kita delete. Kita buat program yang mirip dengan tadi. Program ulang for gitu ya, misalnya ulang for. Variabelnya i kemudian n. Ini tipe integer. Oke ya. Tipe integer. Begin. Misalnya kita inputkan n ya. Right. Langsung aja n ini n sama dengan readline n. Oke ya, kemudian for i mulai dari 1 to n do ya write length i. Oke ya, write length i. Oke ya, kemudian selesai.
program selesai. N titik. Oke ya, kalau kita running, ya kita diminta menginput nilai N, misalnya nilai N 9. Maka outputnya dipanjang N 9, maka akan muncul output 1 sampai 9. Gitu ya. Kalau kita angka 1 sampai 9-nya mau agak kita geser, ya gampang saja. Kita buat ini misalnya kita buat 5 spasi misalnya. Jadi rata kanan dengan lebar 5 gitu ya. Jadi rata kanan. Jadi kalau kita running programnya, ya kita masukkan ada 1 sampai 2 digit, berarti misalnya sampai 20 misalnya, jangan 20 kebanyakan. Ya, misalnya sampai 15 gitu ya. Maka ini bukan rata kanan, ya rata kanan 15. Lihat yang antara 1 digit dan 2 digit ya, siap rata. Oke, ya, rata kanan dia. Oke, silahkan dibuat ya program sederhana ulang for 1 misalnya, ini 1 deh. Pen bersih. Sudah? Paham sampai sini? Kalau sudah, ya kita pelajari struktur berikutnya. Ya ini for ya, ini for. Sekarang kita masuk ke while do. While do. Ya, while do. Jadi bentuknya ya while ini kondisi ini while ya, bukan white ya. Ini L. Ya, while kondisi
ya do statement. Oke ya. Jadi selama kondisi bernilai benar, maka jalankan statement. Ya, jalankan statement. Jadi kalau flowchart ini saja, yang ini kita buat flowchartnya. Jadi cuplikan flowchartnya jadi begini. Kondisi, ini kondisi jika true, maka jalankan statement. Setelah itu naik lagi ke atas, dicek lagi kondisinya. Kalau masih true, jalankan lagi. Begitu seterusnya berulang-ulang sampai kondisinya bernilai false. Ya, ketika bernilai false, maka perulangannya selesai. Gitu ya, maka perulangannya selesai. Untuk contoh kasus yang sama dengan tadi, kalau dengan menggunakan while, ya, maka tadi misalnya n-nya, ya, n-nya ini program ya, n-nya sama dengan 10 misalnya, ya, kemudian kita akan lakukan perulangan sebanyak 10 kali. Maka ya i kita inputkan dulu nilai awalnya. Tadi for i dari 1 ya. Ini mulai dari 1 to n sampai n. Maka ini i-nya kita buat 1 dulu, masukkan dulu 1. Ya, tinggal kemudian while selama i kurang dari sama dengan n, do ya. Kemudian ini pakai begin. Kenapa pakai begin? Karena kita nggak bisa hanya dengan right len saja. Ya, tadi right len i ini kan. Kita nggak cukup hanya ini karena kita butuh menambah nilai i. I titik 2 sama dengan i plus 1 n. Oke ya. Kalau tadi pakai for, penambahan nilai i-nya otomatis. Sedangkan while tidak. Ya, while tidak. Dan nilai awal i pun juga harus dideklarasikan di luar. Jadi bedanya yang ini. Ini, dan ini. Dibandingkan for. Tadi for, ya, for i mulai dari 1 to n do right len i. Gini kan ya. Sedangkan ini, ya, i kita inputkan dulu nilai awalnya, kemudian selama i kurang dari sama dengan n, ya, do jalankan right len i ya sama dengan i plus 1 baru selesai. Jadi kalau kita gambarkan flowchart-nya, ya, cuplikan programnya ini flowchart-nya, pertama kali nilai n dulu. N 10. Ini gabungannya deh. Gabung nih ya. I 1 gitu ya. Kemudian dicek. I kurang dari sama dengan n. Jika true, jika benar, maka jalankan statement di dalamnya. Ya, output-nya saya singkat aja ya. Tampilkan i, kemudian i-nya ditambah 1. I plus 1. Kemudian naik lagi ke atas, dicek. Ya, apakah masih benar? Jika benar, tampilkan i. I bertambah 1 lagi. Begitu seterusnya sampai i lebih dari n. Ya, jika i lebih dari n, maka ini jadi false ya. False, baru lanjutkan statement berikutnya. Seperti itu. Ya. Jadi bedanya kalau yang for tadi ya otomatis ini next i, otomatis i-nya bertambah satu-satu. Dan nilai awal i-nya juga dideklarasikan di for-nya. Kalau ini ya nilai awal i-nya kita deklarasikan di luar while. Ya, kemudian kita kasih kondisi yang bernilai true atau false. Ini harus bernilai boolean ya. Kondisinya ini bernilai ya ekspresi bernilai boolean. Ya. Selama kita bacanya while ya. While selama i kurang dari sama dengan n, jalankan do ya yang ada di antara begin and ini. Tampilkan nilai i, kemudian i-nya ditambah 1. Gitu ya. Jadi seperti ini. Oke. Sekarang kita
modifikasi program tadi kalau pakai ya while do. Program yang sama. Oke ya, ini kita inikan saja. Ini linknya saya copy. Ya, kemudian saya tambah. Ini pindahkan. Saya tambahkan. Kemudian Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Ya, ini sekarang ulang while 1. While. Nah, ini kita ganti jadi while. Tadi bedanya selain nilai n-nya diinputkan sama dengan ini ya. Kemudian nilai i-nya kita deklarasikan di luar while. Jadi i-nya kita input sama dengan 1. Kemudian selanjutnya baru while selama i kurang dari sama dengan n, do. Ya, begin. Ya. Oke, kemudian ini i-nya bertambah 1. I plus 1. Oke, ya. Kemudian ini n. Oke, jadi ini saja bedanya. Jadi di bagian i, nilai awal i kita inputkan di luar while, kemudian kita buat kondisinya selama i kurang dari sama dengan n, ya tampilkan nilai i dan i-nya bertambah 1. Kemudian i-nya ditambahkan 1. Begitu seterusnya ini berulang, ya. Karena ini mulai dari 1, maka sebanyak n kali. Tapi bedanya, ada sedikit beda ya. Bedanya, kalau pakai while do, i-nya tidak harus integer. Kalau pakai for, i-nya harus bertipe ordinal. Ya, i-nya harus bertipe ordinal. Oke ya. Kalau di sini bebas, i-nya bebas. Mau pakai real juga boleh. Ya. Oke, ini kita coba dulu, kita running programnya. Kita masukkan n, n-nya 15 misalnya, ya, kita tampil sama dengan yang tadi. Ya, sama dengan yang tadi ya. Oke ya, sama dengan yang tadi. Oke. Ya, hanya ini pakai while do. Oke ya. Sekarang kita coba. Ini kita ganti. Bukan integer, tapi real. Oke ya, tapi tampilannya tentu harus diatur ya. Oke, tambahkan 1 lagi tampilannya. Kita running lagi. Ya. Kita masukkan n-nya 12 saja. Oke ya. Sama saja ya, boleh ya. Nah, kita coba yang tadi. Kita ganti real. Bukan integer, real. Ini realnya ini hanya berhubungan dengan ini. Maaf. Mudah-mudahan nggak tertular kalian ya. Ini hubungannya dengan i saja ya. Kalau n sama saja ya, i dan n sama ya. Oke, ini tinggal kita ubah. Ya, sekarang kita coba kita running. Oke ya, error ya. 9.9 error, ordinal expression expected. Dia butuh ekspresi ya yang bernilai ordinal. Ya, bertipe ordinal. Ya, yang bertipe ordinal. Ya, jadi tidak mau variabel i-nya harus bertipe ordinal. Nah, ini perbedaannya. Artinya pakai karakter boleh ya. Pakai karakter boleh. Karena dari A sampai Z gitu ya. Dari A sampai Z. A besar sampai Z besar misalnya. Ini integer ya. Oke. Yang tadi oke ya, yang apa namanya pakai while do. Ya, itu baru satu perbedaan antara while do. Silakan kalian
buat. Ya, saya izin lagi ya berarti. Ya, jadi ini diganti integer saja. Tapi paling tidak kalian paham bahwa itu boleh tidak integer. Sudah? Bisa? Kalau sudah, kita masuk ke bentuk berikutnya. Repeat until. Ya, sekarang repeat until. Repeat until. Jadi strukturnya ini spesial repeat until ya. Repeat until ini dia nggak perlu pakai begin end, walaupun panjang statementnya, walaupun lebih dari satu. Ya, karena yang diapit repeat until udah otomatis akan dijalankan tanpa begin end. Ya, repeat di sini statement ya yang akan dijalankan ya. Kemudian ini until kondisi.
kondisi. Oke ya. Jadi kalau kita buat flowchart-nya, dia akan menjalankan statement dulu. Ya, statement dijalankan, kemudian baru dicek. Jadi paling tidak sekali jalan ya. Kondisi, dicek kondisi. Ya, jika kondisinya false, maka dia berulang. Jika false ya, jika kondisinya true, selesai perulangannya. Oke ya. Jadi kita baca, repeat, ulangi statement ini sampai kondisi bernilai benar. Jadi di sini selalu yang benar ya. Ya, tapi ulangi statement ini sampai kondisi bernilai benar. Artinya kalau kondisi benar, perulangannya selesai. Kalau kondisi bernilai salah, maka masih ulang lagi. Ulang lagi terus seperti itu. Repeat until. Ya. Untuk contoh yang tadi, ya tadi ada N, kita input nilainya 10, kemudian I, nilainya 1, ya, kemudian repeat, ya, right, len, I, ya, kemudian I bertambah 1, I plus 1, ya, kemudian ini until I lebih dari N. Oke ya, jadi sama dengan while do, hanya strukturnya di belakangnya. Ini sama, tapi ini kondisinya di belakang, baru dicek di belakang. Until I lebih dari N. Kalau I-nya sudah lebih dari N, ya, maka perulangannya selesai. Kalau tadi while, selama I-nya kurang dari tadi while gitu ya, kalau kita tulis ulang ya, while I kurang dari sama dengan tadi ya, N, do, ya, ininya sama, teman tambah begin, N. Dalamnya persis sama. Oke ya. Ini berlawanan ya. Ininya berlawanan. Ini kalau benar diulang. Ini kalau salah selesai. Jadi tinggal lawannya aja. Ya. I kurang dari sama dengan N, lawannya I lebih dari N. Oke ya. Jadi kira-kira seperti ini. Ini sorry, saya hapus ini. Ininya dihapus dulu ya. Untuk gambar flowchart. Ya, kalian bisa bandingkan dengan yang halaman sebelumnya ya. Oke. Ini kalau kita gambarkan flowchart-nya, ya. Jadi pertama kali kita inputkan dulu nilai I dan N. Ya, N 10, I 1. Ya, dilakukan 10 kali perulangan. Kemudian ini tampilkan output ya I. Kemudian I bertambah 1. I plus 1. Kemudian dicek, baru dicek. Ceknya belakangan ya. Ya, I lebih dari N. Jika false, dia naik ke atas lagi. Mana tuh? Naiknya kemana? Oh, naiknya ke sini ya. Nah, sini. Jika true, maka perulangan selesai. Oke ya, kira-kira seperti itu. Jika true. Oke, silahkan kalian modifikasi program yang tadi dengan struktur repeat until. Oke, ini aja tinggal di copy ini. Ganti repeat until.
Oke, sudah ya? Kalau sudah, sekarang coba perhatikan lagi di layar ya. Perhatikan lagi ya. Ini kalau saya running programnya, ini yang for ya. Ini yang for, saya running. Kalau saya masukkan nilai n yang lebih kecil dari 1, ya, saya masukkan 0 misalnya. Maka, lihat, tidak ada yang dijalankan ya. Otomatis langsung for-nya selesai. Ya, ini pakai readline jadinya. Kemudian, yang while do, juga running, kita inginkan n-nya lebih kecil dari i. Ya, jadi kita masukkan 0 misalnya. Tidak ada outputnya ya. Yang ada di yang perulangannya. Perulangan sama sekali tidak dijalankan. Oke, ya. Kemudian yang repeat until. Ini kita jalankan. Kita masukkan lebih kecil dari i. Ya, ini lebih kecil dari i, kita masukkan 0. Maka ada outputnya 1 ya. Ya, jadi saat n-nya kita masukkan 0, i sama dengan 1, maka repeat langsung jalankan ya. Right line i. I-nya 1 kan? Maka dijalankan. Kemudian i bertambah 1 jadi 2. Until ya i-nya 1, 2 nih di sini, sorry. Ini udah 2. Lebih dari sama dengan 0. Benar ya? Maka perulangan selesai. Kita inputkan 0, 1 kali muncul. Kalau kita inputkan 1, bagaimana? Ya, kalau kita inputkan 1, kita running, kita masukkan n-nya 1, ya, maka sekali juga running. Ya, karena tadi saat kita cek di sini, i-nya 2 langsung ya. 2 lebih dari 1, benar. Ya, saat 0 juga 2 lebih dari 0, benar, sama. Ya, jadi langsung selesai kan, langsung selesai. Tapi 1 kali sudah dijalankan right line-nya ini. Ya, berbeda dengan yang while do. Kalau kita masukkan 0, dia tidak keluar output apa-apa. Kalau kita masukkan 1, dia sama dengan yang repeat until tadi, muncul 1 kali. Ya, kita masukkan 1, ya muncul 1. Ya, demikian juga yang for. Yang for, ya kita running, n-nya kita inputkan sama dengan i, 1. Maka juga akan muncul 1 kali perulangan. Oke? Paham ya? Itu beda antara repeat until dengan yang lain. Ya, dengan for do, for to dengan while do. Ya, for to do, while do. Ya, itu bedanya. Satu perbedaan yang mencolok ya. Oke. Selain tadi, perbedaan lainnya untuk for, ya variabelnya harus bertipe ordinal. Ya, while do, repeat until bebas. Oke. Dari sini kira-kira sudah terbayang ya. Ya, perbedaan dari ketiga struktur tadi. Intinya semua perulangan bisa pakai ketiga struktur itu. Ya, bisa pakai struktur yang manapun. Ya, jangan tiga-tiganya langsung dipakai ya. Bisa pakai struktur yang manapun gitu ya. Walaupun ada kekhasan masing-masing. Untuk for, lebih enak kalau kita gunakan ya ketika perulangannya jelas. Berapa kali? 10 kali. Nah, itu lebih enak. N kali. Maka lebih enak kalau kita, atau lebih pas kita gunakan struktur for. Ya, lebih pas kalau kita gunakan struktur for. Contohnya ini. Kasus ini sebenarnya lebih pas menggunakan struktur for dibandingkan while do dan repeat until. Tapi bisa pakai yang lain ya. Ya, tapi lebih pas pakai for. Oke. Ya, kemudian while do, repeat until, ya itu juga sama ya. Ketika perulangannya jelas, bagusnya tadi pakai for. Ketika jumlah perulangannya tidak jelas, lebih enak pakai while do atau repeat until. Ya, lebih enak pakai while do atau repeat until. Tapi ada kondisi yang lebih pas dengan repeat until jika perulangannya minimal 1 kali dijalankan.
ya minimal 1 kali dijalankan. Itu lebih pas menggunakan repeat until. Ya, contohnya begini. Misalnya, ya kita ingin, ini program yang while do-nya ini ingin kita ulang. Ini kan kita inputkan nilai n ya, kita inputkan nilai n ya, kemudian selesai kan ya. Kita ingin ini berulang lagi gitu. Ya, kita ingin ini berulang lagi. Oke, berulang lagi, tapi ketika kita tidak ingin mengulangnya, baru dia selesai. Nah, kalau kondisi seperti itu paling enak pakai repeat until. Mirip dengan saat kita memaksakan user, saat kita membuat program konversi nilai, itu kan kita menginput nilai UTS, UAS, tugas ya, dan itu kita paksakan harus dari 0 sampai 100. Nah, memaksa itu lebih pas pakai repeat until. Kalau dulu kita terpaksa gunakan goto ya, statement goto ya. Nah, ini kalau kita ingin ngulang, ya ini pakai repeat. Ya, repeat. Ini tambahin lagi, satu lagi. Variabel lagi. Ya, laginya misalnya pakai char aja deh, pakai char. Ya, lagi char. Ya, ini akan terus diulang ya selama laginya. Jadi ini write ln, kemudian write, kita tanya aja langsung to the point, lagi gitu ya, lagi YT, ya tidak gitu ya, YT, ya tidak, lagi YT, read line lagi. Oke ya, read line lagi, kenapa titik koma ini ya, read line lagi. Ya, kemudian ya ininya until-nya ini, sorry. Nah, ini until ya baru akan selesai ketika jawabannya tidak ya. Ketika jawabannya tidak. Until misalnya kita gunakan fungsi apa ya? Lowercase atau uppercase ya. Uppercase ya, uppercase lagi sama dengan huruf besar T ya, sampai laginya enggak gitu ya, sampai tidak. Gitu ya. Nah, ini ya lebih pas pakai repeat until. Ya, perulangan yang seperti ini. Kenapa? Karena ya paling tidak 1 kali bisa dijalankan tanpa dicek nilai laginya ya. Nilai laginya. Oke, ini kita jalankan. Ada error kah? Oke. Ya, misalnya kita masukkan n-nya 5. Kita jalankan. Nah, ditanya lagi ya atau tidak. Kita ketik Y. Nah, ya. Maka ditanya lagi n-nya 2. Lagi iya atau tidak. Kita ketik T besar misalnya. Ya. Maka selesai. Selesai perulangan. Oke? Paham sampai sini? Silakan kalian modifikasi programnya.
Sudah? Bisa? Nah, kalau hal yang sama ini, ya sebelumnya kita gunakan repeat until, kita bisa juga gunakan while do atau for. Boleh-boleh saja seperti itu. Tapi ini lebih pas pakai repeat until. Sekarang kita pakai while do. Kalau pakai for sangat nggak cocok sebenarnya. Pakai for sangat tidak cocok. Tapi bisa, bukan berarti tidak bisa. Ya, tapi nggak cocok aja gitu ya. Nah, ini kita program yang satu lagi yang dari pakai while do, pakai repeat until, kita balik gitu, kita balik. Yang repeat until ini kita pakai while do. Perulangannya ya. Lagi karakter. Oke ya. Kemudian di sini laginya perlu kita input dulu nilainya supaya jadi true. Ya, supaya jadi true. Ya. Lagi titik 2 sama dengan ya true. True ini bukan true. Tadi ya tidak. Iya, ya besar ya, ya besar. Oke, jadi while ya lagi. Oke, while lagi sama dengan y besar ya do begin ini ya end. Tapi sorry, ujungnya sebelum end-nya ini kita tanya ya write lagi langsung aja ya, nggak pakai dadeng aling-aling. Ya tidak. Oke ya. Kemudian di sini read line lagi ya, read line lagi. Oke, ini karena dibuat besar jadi ini aja upcase saja, upcase ya, upcase lagi sama dengan y besar. Oke. Jadi seperti ini ya. Jadi harus kita inputkan dulu nilai laginya. Kita pastikan bahwa while-nya benar dulu. Baru selanjutnya terserah pengguna mau lagi atau tidak. Ya, kalau tadi repeat until kita nggak peduli ya, nilai awal udah nilai awal karena udah otomatis sekali jalan baru ditanyakan. Ya, ini kita coba, kita cek n sama dengan 3. Kita running programnya, ya tidak lagi, misalnya y kecil, ya, n-nya kita masukkan 2 misalnya, ditanya lagi tidak gitu ya. Oke, selesai ya, selesai. Kira-kira seperti itu. Silahkan kalian modifikasi programnya. Ya, filenya kalian simpan beda-beda ya. Ya, ini tambahkan lagi nih ulang repeat until atau repeat until nggak pakai ulang, repeat 2 gitu, repeat 3 dan seterusnya ya. Jangan ditimpa ya. Ini sebenarnya sudah masuk struktur perulangan bersarang ini. Luarnya ada perulangan, dalamnya ada perulangan lagi. Ini sebenarnya perulangan bersarang. Oke ya, silahkan. Kalau sudah, sekarang kita pindah programnya. Ya, sekarang silahkan kalian buat program menginputkan data. Jadi pertama kali ditanyakan dulu programnya, berapa banyak data yang mau diinput?
Ya, berapa banyak data? Misalnya 3 data, maka kalian inputkan nilainya. Pakai integer aja tipenya ya, tipenya integer. 3 data. Data ke-1, data kedua, data ketiga, habis itu keluar totalnya berapa, rata-ratanya berapa. Silakan kalian coba buat program. Kalau ini kalau sudah ya, kalian di sini sudah, programnya sudah, kalian buat tadi. Ya, jadi gini programnya. Jadi saat programnya di running, pertama ditanyakan ya jumlah jumlah data. Misalnya datanya n sama dengan ya. Ini ditanyakan kursor di sini, kemudian kita inputkan misalnya 3. Kita enter. Kita enter, maka muncul data ke 1 ya sama dengan misalnya kita inputkan, kemudian kita diminta menginputkan ya, kita inputkan 12. Kita enter ya, kita enter, kemudian muncul data kedua ya, kita diminta menginputkan, kita masukkan 13. Kita enter ya, kita enter ya, kemudian muncul lagi data ketiga, kita diminta menginputkan 14 misalnya ya, kemudian kita enter, kemudian muncul ya total ya sama dengan 39. Kemudian rata-rata sama dengan 13. Oke, silakan buat programnya. Ya, jadi yang diinputkan 3 nilai ya. Sorry, pertama n-nya, kemudian datanya ya, sebanyak n data tadi. Kemudian otomatis keluar total dan rata-rata. Silakan. Pakai for dulu. Nanti kalau for sudah, baru pakai while do sudah pakai repeat until.
Yang sudah angkat tangan, yang sudah bisa, yang sudah angkat tangan, silakan. Novani kemana? Ada tahu? Tadi hadir? Sempat hadir nggak, Novani? Ini sempat hadir, Sempat Pak. hadir? Ya. Oh, ada masalah sinyal, Pak. Ya. Oke, yang sudah bisa angkat tangan. Yang sudah bisa.
Oh ya, ini total. Jumlah data 3 misalnya. Ya, ini kalau pakai for ya, for. Kalau sudah, coba kalian konversi programnya pakai while do, kemudian pakai repeat until. Di program yang di file yang beda ya, file yang beda. Ya, ini kalau diubah dengan while do.
Ya, sekarang ini sama saja ya hasilnya. Oke ya. Kalau pakai repeat until, tinggal kita copy aja. Pakai repeat until, tinggal ini aja. Ya, begin ending biarin aja. Nggak perlu sebenarnya. Tidak perlu. Ya, hapus aja deh. Oke, repeat until. Mudah ya, nggak sulit. Hasilnya sama. Hasilnya harus sama. Oke, kalau sudah, ini jam 4.9 masih cukup waktu ya. Kalau sudah, ya, saya ingin kalian modifikasi lagi programnya. Ya. Ini saya tutup dulu. Saya ingin kalian modifikasi lagi programnya. Jadi seperti ini. Ya, sebelumnya kan begini ya. Jadi sudah ditentukan dulu jumlah datanya. Sekarang saya ingin kalian buat program modifikasi, ya, di mana jumlah datanya tidak ditentukan di awal. Jadi pertama kali langsung data ke satu, ya, kita inputkan misalnya 2, gitu ya, kita enter. Data kedua kita inputkan 3, kita enter. Data ketiga kita inputkan misalnya min 10 atau min 1 atau berapapun, yang penting kurang dari 0. Maka programnya selesai, langsung total, ya, total sama dengan 5. Ya, totalnya 5. Jadi hanya data yang positif saja yang dihitung ya. Dan rata-ratanya ya sama dengan 2,50. Jadi datanya hanya 2 yang dihitung, yang data ketiga tidak dihitung. Ini hanya untuk menyelesaikan perulangan. Perulangannya selesai dengan kita masukkan negatif. Jumlah datanya pun hanya 2. Karena totalnya 5, jumlah data 2, berarti rata-ratanya 2,50 ya, karena kita pakai 2 angka belakang koma. Oke, paham? Jadi kalau kita inputkan seperti ini, hasilnya begini. Paham ya? Silahkan kalian modifikasi programnya. Nggak usah pakai yang for. Ya, karena paling tidak pas untuk program seperti ini menggunakan for. Tapi bisa. Bisa pakai for, tapi paling tidak cocok. Ya, bisa pakai while do atau repeat until. Ya, coba kalian ubah yang while do, yang while do aja diubah.
Bentar ya. Bentar. Kalau sudah bisa, silahkan angkat tangannya.
2 orang, oke. 2 orang sudah bisa ya. Kebetulan jamunya ada 2 nih, jamunya ada 2. Kalau mau datang ke sini. Ya, bohong saya kalau bilang 2, maaf saya salah. Saya revisi bulan 2 ya, 3. Tapi yang satu busuk. Yang satunya busuk. Oke, baik. Langsung nurunin tadi siapa? Satu lagi siapa? Imam. Imam langsung nurunin, dibilang satu lagi busuk. Mohon maaf Pak, ternyata program saya ada celah Pak. Oh Agak gitu. error. Jadi Ya. Imam dapat yang busuk aja ya. Oke, kalau Oke, kita kerjakan bareng-bareng ya. Kita kerjakan bareng-bareng. Ya. Sudah ya, sudah lihat semua ya program di saya ya. Jadi saya gunakan yang apa nih? Yang pakai while do ya, yang pakai while do. Jadi tadi kondisinya ya, kita akan terus menginput data ya selama ya data yang kita inputkan positif ya atau lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Kalau kurang dari 0, maka otomatis langsung selesai dan data yang negatifnya tadi tidak dihitung sebagai data. Oke ya. Jadi ini kita hapuskan ya. Jumlah datanya kita hapuskan. Kita nggak perlu. Tidak perlu ini. Oke ya. Kemudian ini langsung otomatis nih. While i kurang dari sama dengan n gitu ya. I-nya kita input 1 tadi ya. I-nya kita input 1. N-nya, nah ini hati-hati nih. N-nya ya. Nah ini salah satu kondisi di mana yang paling cocok sebenarnya bukan pakai while do. Ya, yang paling cocok sebenarnya pakai repeat until. Ya, yang paling cocok pakai repeat until karena nggak ditanyakan dulu. Ini kita harus buat ya, kita harus buat apa namanya? Oh sorry ya, ini saya langsung while i kurang dari sama dengan n. Ya, ini memang yang paling cocok pakai repeat until. Tapi di sini kondisi selesainya bukan pakai i ya, bukan pakai i, sorry. Ya, while selama data. Ya, jadi datanya yang harus kita modifikasi. Ya, while data lebih dari sama dengan 0. Ya, maka jalankan, maka ulangi lagi terus gitu ya. Selama data lebih dari sama dengan 0. Sehingga datanya harus kita pastikan. Ya, kondisi ini bernilai benar sehingga datanya harus kita pastikan paling nggak dia harus lebih dari sama dengan 0. Jadi data titik 2 sama dengan 0. Oke ya. Walaupun kalau untuk free Pascal, ketika kita deklarasikan variabel, misalnya data tipe integer, maka otomatis nilai data sama dengan 0 ya, otomatis 0. Jadi sebenarnya tidak kita inputkan nilai 0 di sini pun sebenarnya tidak ada masalah. Dia otomatis benar. Tapi ini hanya untuk menjaga-jaga ya, menjaga-jaga. Karena ada compiler lain yang tidak mau langsung begini, dia harus diinputkan dulu nilai datanya. Ya. Jadi harus ada initial value. Oke. Jadi perulangannya dengan data ya. Ya. While selama data lebih dari 0, jalankan statement di dalamnya, di dalam ini. Oke. Berarti ketika kita inputkan data kurang dari 0, maka while-nya selesai, perulangan selesai ya. Nah, ketika perulangan selesai, kita inputkan nilai negatif, ya, readline data, ya, datanya kita inputkan negatif, total langsung ditambahkan dengan data negatif ya. Padahal tidak perlu. Sehingga di sini ya harus kita keluarkan dulu data negatifnya. Jadi total titik 2 sama dengan total minus data. Data terakhir nih ya. Data terakhir yang negatif tadi. Kemudian rata-ratanya ya, rata-ratanya juga karena ini nggak ada n kan, tidak ada n. Ya, mau tidak mau pakai i. Tapi kondisinya ketika data negatif, jadi saat i-nya 1, kita masukkan positif. Oke, benar ya. Kemudian i-nya bertambah 1 di sini ya, jadi 2.
Padahal data baru satu ya, datanya baru satu. Kemudian dicek masih benar, misalnya data masih positif tadi ya. Kemudian saat ini data kedua ya kita inputkan nilainya, kemudian ya dibaca sebagai data ada nilainya, ya misalkan kita masukkan positif, ya maka total ditambahkan sebanyak data, kemudian i-nya bertambah 1 jadi 3. Oke, kemudian dicek lagi masih benar, data masih positif, ya. Kemudian kita inputkan data ketiga negatif. Data ketiga kita inputkan negatif. Oke ya, data ketiga kita inputkan negatif, total sama dengan total ditambah data. Data negatif dimasukkan. Oke, sudah kita keluarkan dari ini ya. Data negatif di sini sudah kita keluarkan. Oke ya, sampai sini. Kemudian baris berikutnya i tambah 1, jadi 4. Dan dicek data lebih dari sama dengan 0, salah, maka selesai ulangannya. Padahal datanya cuma 2, tapi nilai i-nya ada 4. Berarti kelebihan 2. Ya, jadi i min 2. Oke ya. Jadi rata sama dengan total dibagi i min 2. Dan totalnya harus kita keluarkan dulu. Ya, data yang terakhir yang negatif tadi harus kita keluarkan. Sudah sini baru kita cari rata. Oke, kita running programnya. Ya. Oke, data ke-1 kita masukkan misalnya 3. Data kedua 4. Data kelima 5. Misalnya. Data ke-6 negatif min 10. Oh, 100 ya, min 100 nggak apa-apa. Ya. Kita cek hasilnya. Ya, total 12, betul ya, hanya 3 data yang dihitung ya, kemudian rata-rata sama dengan 4.00, oke ya, betul ya. Oke, kira-kira seperti ini caranya, logikanya begini. Ya, jadi ini kelebihan while do maupun repeat until. Dia bisa melakukan perulangan, tidak harus untuk jumlah perulangannya ditentukan di awal. Berbeda dengan for. Ya, ini kalau pakai while do ya. Kalau pakai repeat until pun sama saja. Ya, ini kita copy, Ctrl C, kita pindah ke yang repeat until ya. Ctrl V. Oke ya. Kalau repeat until tinggal diubah sama dengan tadi ya. Ini tinggal kondisi kebalikannya ya. Tinggal repeat. Ya. Repeat. Ini sebenarnya nggak perlu bikin nggak enak ya, ganggu. Hapus saja until. Tentu bikinnya harus dihapus ya. Until data ya kurang dari 0 ya. Dia akan terus berulang sampai datanya kurang dari 0. Ini bikin nggak boleh. Oke, ini repeat until while do. Nah, ini paling cocok nih. Nah, kalau ini nggak perlu dipastikan ada ini. Karena udah otomatis langsung jalankan satu kali ya. Repeat until. Oke, silahkan dimodifikasi punya kalian. Oke, kalau sudah, ya sudah belum? Yang belum angkat tangan, yang belum, yang belum angkat tangan. Oh masih ada. Oke, saya kasih waktu 1 menit lagi.
Damar belajar di kamarnya Doraemon itu. Oh, Shizuka deh, kamarnya Shizuka. Bukan Shizuka ya. Temennya Doraemon siapa? Namanya bukan Shizuka. Nobita, Pak. Nobita ya, oh iya Nobita. Oke, sudah ya. Baik, sekarang saya contohkan. Ini yang paling tidak pas nih ya. Program yang tadi dengan menggunakan for. Ya, dengan menggunakan for. Kita pindah ke for. Nih ya, ini for ya. Nah, salah satu ciri khas dari for adalah dia akan programnya akan berulang sebanyak yang kita tentukan. Jadi kita harus tentukan dulu mulai dari mana sampai mana. Ya, untuk for di Pascal ya, di Pascal. Kalau di bahasa pemrograman lain agak sedikit berbeda. Ya, khusus di Pascal ini harus kita tentukan mulai dari mana sampai mana gitu ya, atau paling tidak artinya berapa kali perulangan harus dilakukan. Oke. Jadi di sini misalkan udah kita buat maksimal misalnya berulangnya sebanyak 100 kali. Ya, kita buat begitu ya. Ini sama tidak perlu ya n-nya. N-nya tidak perlu ya. Kita buat 100 kali dulu ya. Kemudian selanjutnya ya, ini sama ya, sama dengan tadi ya. Tapi ada tapinya ya. Kita buat semacam apa ya? Apa istilahnya? Sentinel. Sentinel itu apa ya? Semacam titik gitu ya, semacam titik yang bisa menyebabkan perulangannya tidak harus 100 kali baru selesai. Gitu. Ya, jadi sentinelnya tadi, syaratnya tadi ya. If dengan if ya, dengan menggunakan if data kurang dari 0 ya, kurang dari 0. Ketika datanya kurang dari 0, then ya, break. Break ini maksudnya adalah dia keluar ya, keluar dari perulangannya, tidak perlu menunggu sampai 100 kali. Ya, dia langsung break. Jadi walaupun baru sekali kita masukkan negatif, langsung break keluar tanpa menghitung total. Ini kelebihannya juga nih, kita ya bisa letakkan sebelum totalnya dijumlahkan, ditambahkan data yang kita masukkan negatif. Gitu ya. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian jadi nggak perlu datanya kita kurangin dengan totalnya kita kurangin data, tidak perlu. Ya, kemudian satu lagi adalah mencari rata-ratanya. Rata sama dengan total dibagi. Nah, ini yang jadi masalah. Misalnya kita bagi I, benar nggak kalau kita bagi? Kita cek aja. Kita cek, kita running program. Kita running programnya, data ke 1, 2. Data kedua 3 misalnya, biar gampang aja ya. Kemudian 4. Berarti rata-rata totalnya 9, rata-ratanya 3 ya. Ini baru negatif. 100, min 100. Oke ya. Nah, totalnya betul ya, 9. Rata-ratanya salah. 9 dibagi berapa? Jadi 2,25. Ya, dibagi 4 ya, berarti dibagi 4. Berarti I-nya ini tertulis apa namanya, ketika keluar dari perulangannya I-nya dalam kondisi sudah bertambah 1 ya. Ya, jadi setelah masuk sini I-nya otomatis bertambah 1 tuh. Ya, I-nya bertambah 1 otomatis. Jadi ini I min 1 kita buat. Min. I min 1. Oke ya, I min 1. Oke, kita running programnya. Kira-kira benar nggak kalau begini? Oke, kita masukin 1, data ke 1, 2, data kedua 3, data ketiga 4, berikutnya min 1. Oke, rata-rata 3. Oke, betul ya? Oke, betul. Kemudian lantas bagaimana kalau misalnya gini, perulangannya maksimal bukan 100 kali misalnya.
Misalnya 5 kali aja. Jadi dengan seperti ini dia akan akan berulang ya paling banyak 5 kali. Kalau 5 kali setelah data kelima kita inputkan semua positif, maka otomatis selesai juga ya. Tapi kalau misalnya sebelum data kelima kita masukkan negatif, maka datanya kurang dari 5. Jadi ada 2 kondisi dia selesai ya. Kondisinya ada 2 kali ketika dia selesai. Lantas gimana nih kalau kita running yang ini? Bener nggak? Gitu. Oke, kita inputkan. Ini kenapa ini? Baru lama prosesnya. Supaya gampang, 1, 2, 3, 4, 5. Ini harusnya rata-ratanya 2,5 ya. Oh, rata-rata 3, sorry. Harusnya rata-rata 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, rata-ratanya 3. 15 benar, total yang benar, tapi rata-ratanya salah, 3,75. Berarti datanya dihitung 4 ya. Datanya dihitung 4. Berarti salahnya nih imin 1 nih, imin 1 yang salah. Gitu ya. Oke, berarti ini hanya dibutuhkan, imin 1 hanya dibutuhkan ketika ya data negatif dimasukkan ya. Jadi ini baru di sini. If data kita tambahkan lagi. Data kurang dari 0 dan i.2 sama dengan bukan z ini. I-1. Nah, kalau tidak cukup total dibagi i saja. Nah, sekarang kita running lagi, Bro. Data ke 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, rata-rata 3, betul ya. Kita running lagi programnya, kita coba, kita paksa berhenti di tengah-tengah sebelum 5. 1, 2, 3, min 100. Ya, rata-ratanya harus 2. Oh, oke. Betul ya. Nah, hal-hal yang kayak gini nih mudah kita pahami kalau kita banyak latihan. Ya, kalau kita banyak latihan. Oke, ya. Kira-kira sampai sini hari ini pertemuan kita. Ada pertanyaan silahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Hari Jumat kita ini ya, libur ya, kita libur hari Jumat ya. Tadi saya sudah setting jadwal pengganti. Ya, kalian penuh ya pekan depan ya. Jadwal Senin penuh, Selasa penuh, Rabu juga kalau nggak salah penuh. Jadi hari Kamis jadinya. Hari Kamis. Hari Kamis sesi 2 ya. Kalau tidak salah Kamis sesi 2. Ya. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini saya hapus saja. Ctrl A, Ctrl C. Nah, saya kirim di ini aja. Di chat ya. Oke ya, udah terkirim ya. Silahkan kalian modifikasi ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan yang masih bingung silahkan, jangan malu-malu nanya. Tidak ada masalah. Mudah-mudahan tidak ada yang nanya karena memang paham ya, jangan sampai karena gelap sama sekali, jadi apa yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu ya. Oke, baik.
Ya, jadi hari ini saya cukupkan untuk presensi, ya, untuk presensi program yang terakhir, ya, yang jumlah datanya baru tidak kita tentukan, tapi perulangannya berhenti ketika datanya kita inputkan negatif. Jadi ya, itu kalian buat flowchart-nya. Ya, kalian buat flowchart-nya, kirim untuk presensi. Paham ya? 30 menit, 20 menit selesai ya, itu ya. Ya nggak sampai 20 menit, 5 menit selesai. Oke, paham? Paham ya untuk presensinya ya? Oke, baik. Jadi hari ini saya cukupkan pertemuannya. Ya, insya Allah kita ketemu lagi hari Rabu depan, berarti ya. Sepekan lagi, berarti teori lagi. Habis itu praktikum dan praktikum. Oke, nggak apa-apa ya. Pekan depan kita teori lagi. Teori terakhir ya sebelum UTS. Jadwal UTS belum ada ya, belum ada. Oke, baik. Hari ini saya izin live duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke ya, izin live ya. Dosa Alwan. Wan, protesin lawan. Nggak tahu gue nggak sanggup ngomong apa-apa hari ini. Gue dari awal gak ngerti anjir. Iya, yang Forza. Bisa anjir, Wan. Ini gak harus bener kan, Wan? Nggak harus benar, Nggak tahu dah. Gak usah di spotlight lah, Wan, anjir. Siapa mau di spotlight? Nggak ada lah anjir. Wan, begini nih, Wan. Apaan? Gue Begini tunggu, tempatnya. Wan. Hah? Ditunggu, Wan. Oh, Sorry, flowchart lagi. gue gak ngerti anjir. Dari awal udah gak konsen gue. Sama, Wan. Tadi ini ada sepupu gue di belakang lagi main handphone, masih bocil, jadi gak dengerin gue. Kok sepupu, Wan? Bocah anjir, lu mikir kejauhan lagi. Maaf, Wan. Masih siang, sabar, travelingnya nanti dulu sih. Program terakhir itu berarti yang repeat until itu ya? Ya, gue. Wan, berarti yang dibuat bukan yang for, yang repeat until doang. Apaan? Yang dibuat yang mana sih? Yang pakai for, yang pakai repeat until, apa yang while?